Aduh, apa ya? Episode ketiga ini kita bahas apa ini? Duh. Apa ya? Kaos, mari tuku kaos kan? Walah, tuku kaos. Kaos apa? Kaos mampu asli produk arek Surabaya. Kok apik kaosmu? Ya iki kaos. Oh, iki dah. Oh iki, oh keren. Waduh, iki kaos mambu. Loh, padha. Iya. Lah terus iki tuku apa meneh? Terus isine apa ya? Nah, Kowe tuku sing model apa meneh iki? iki nih. Wah, Banter ya? kaget, Cak. Lah kepengin takok kon Tak dadi. kasih 3 Langsung. pertanyaan. Oh. Oke. Langsung Sing duwe. daripada takok langsung takon sing duwe. Sing duwe. Nah. Nggih, monggo. Halo, Halo, sobat sobat. UMKM. Kembali lagi dalam warung inspirasi. Ya, Sama saya Cariki, saya ya. Andreas. Bintang tamu kita kali Hai. ini adalah Cak Irawan dari Kaos Mambu. Nah, Ya, inilah adalah ownernya dari kaos mampu. ya. Oke, monggo Cak, silakan. Kalau kita berdua sudah kenal. Mungkin Teman-teman yang di Nah, yang lagi nonton ini mungkin belum kenal. Monggo silakan perkenalan diri. Ya. Nama saya Irawan Prasetyo. Pemilik dari Kaos Mambu Surabayaan. Asli Surabaya berarti ya? Asli. Asli Surabaya. Iki. Oh, Engko oke. tuku tang ndi iki? Hah? tukuran sampai Wah, lali. Tuku nang Juragan langsung. Ya. Terus apa iki? Aku kudu apa iki? Nah, sih ngene Cak. Sing aku pertanyaan kebiyen. Sak durunge tuku kaos, Ya. sampai akhirnya duwe kaos, ya cek bingung. Kenapa jenenge Kaos Mambu? Oh, ngene. Ono sejarah. Oh, Lek sejarahe dhisik iku iki basa Jawa apa basa Indonesia enak? Indonesia aja nih. Indonesia. Iya, Indonesia. Nah, nanti minta translate, minta subtitle bingung nanti. Ya. Terjemahnya di sini. Ya? susah. Susah. Indonesia aja. aja. Indonesia. Jadi secara sejarah dulu waktu saya masih unyu-unyu, masih SMA, masih kuliah kalau saya. Itu pernah bikin kaos. Wah, pengen kayak Dagadu. Oh, pengen kayak ini. Akhirnya bikin sama teman-teman kuliah. Tapi terkendala produksi. Oke. Pada zaman itu 90-an untuk produksi itu susah. Nyari sablon tuh susah. Ada tukang sablon satu nggak mau nyablonin, tapi dia mau ngajarin. Waktu itu kita ada 13 orang. Diajarin nyablon semua. Oke. Ya selek diajari ya jenenge diajari ya. Jadinya jelek. Nggak bagus. Oke. Akhirnya putus asa, mutung. Akhirnya beberapa tahun setelah saya bekerja, ada teman saya satu ini yang kena PHK. Mantan juga, mantan alumni kaos juga. Dulu namanya bukan Kaos Mambu ya, namanya masih plat L. Dulu. Nah, waktu itu teman saya kena PHK, dia arsitek. Oke. Dia ngajak, ayo Man, kita bikin kaos Surabaya yang seperti dulu lagi. Oke, nggak apa-apa, ayo. Mumpung di era 2000-an ini produksi gampang gitu loh. Kita bisa nyari, nanti saya bisa nyari. Akhirnya ya udah kita bikin nama yang lain daripada yang dulu. Soalnya yang dulu labelnya sudah saya kasih ke orang, sudah bikin.
Oke, yang plat L itu. Plat L. Plat L. Oke. Tapi yang plat L itu sekarang masih ada? Nggak ada. Oh, sudah nggak ada. Oh, Oh, sudah tidak ada. Nggak ada penerusnya. Akhirnya saya ngarang nama-nama. Nama-nama bawaannya yang bagus-bagus, yang sesuai dengan nama Surabaya. Ternyata pas saya browsing sudah ada yang punya. Lagi apa caranya aku boleh? Akhirnya suatu saat saya mikir, kenapa saya nggak kontra aja, kontra yang baik. Saya mikir kontra yang nama yang tidak populer. Ya udah, akhirnya saya mikir Mambu Surabayaan. Jadi Mambu Surabaya itu berbau Surabaya. Oh, akhirnya artinya berbau Surabaya. Berarti Surabaya. khas Surabaya Tapi gitu ya. setelah Mambu ini secara sejarah cocok. Mambu kan artinya basi. Basi itu ini yang dulu pernah bikin kaos. Ini ide yang sudah basi. Oke. Secara sejarah itu. Tapi secara pemaknaan nama berbau Surabaya. Jadi desain-desainnya semua konsepnya semua itu berbau Surabaya. Itu tantangannya. Kenapa kok Mambu? Susah ini. Namanya konotasinya sudah jelek. Nanti orang lain tuh mau beli apa enggak? Itu saya nggak mikir itu. Justru karena namanya jelek, unik, ada kata-kata jelek. Dia inget-inget. Tapi kalau berarti bagus, hal yang negatif ya berarti ya. Itu kesan pertama supaya mereka mudah mengingat. Yang kedua, saya cukup pakai nama Mambu. Tagline-nya supaya lebih luas saya kasih bukan Surabaya. Kalau Mambu Surabaya terbatas. Tapi kalau Surabayaan seluruh Indonesia saya bikin Surabayaan bisa. Oke. Konsepnya gitu. Makanya konsepnya nasional. ya pokoknya apapun bisa jadi Surabayaan. Itu sih. Jadi Dari nama yang unik, mudah diingat, kan Mambu gitu aja, mudah diingat. Ya sudah itu. Bahkan dulu ada dosen ya, ya. dia tanya, oh nggak bisa ini, namanya Mambu ini susah untuk orang mau beli tuh, ngapain kaos Mambu? Susah. Akhirnya saya bertekad, meskipun namanya Mambu, saya harus berusaha untuk menjaga kualitas dari desainnya, kualitas dari bahannya. Saya berusaha yang terbaik. Jadi kesan Mambu itu lama-lama akan hilang. Tapi jadi unik gitu loh. Tapi mungkin karena ditambahi dengan Mambu Surabayaan, jadi orang itu. orang paham. Jadi ini mungkin kaos ini isinya tulisan-tulisan yang istilahnya menggambarkan Surabaya. Secara tidak langsung. Karena kan secara kita tahu bahasa Jawanya Surabaya sama bahasa Jawanya daerah beda, yang lain, Jawa Tengah ataupun beda Jogja, beda. Ataupun Jawa sama-sama bahasa Jawa yang dari Jawa Timur, Surabaya ini unik dan condong kasar, istilahnya gitu. Kalau kita bilang kromonya ini paling kromo yang paling kasar, istilahnya begitu. Nah, ini ada mungkin sobat UMKM atau sobat milenial yang ada, mungkin ada sama pertanyaannya dengan saya, ada satu pernyataan. Pertanyaannya adalah simple sih ya. Kenapa Mas Irawan ini, boleh saya panggil Mas ya? Mas Irawan masih ini muda. Kalau saya panggil Bapak bingung nanti ya. Ketuaan lebih nanti. ya. Jadi saya panggil Mas Irawan, kenapa memutuskan untuk membuat usaha itu adalah usaha kaos? Karena banyak usaha yang lain, jadi sisanya banyak. Karena kan kalau usaha kaos, setahu saya sih agak, menurut saya sih agak dimanapun di mall itu banyak orang-orang yang jual Ya, kaos. maksudnya kalau kita ngomong marketnya ini untuk disebut kompetitornya sangat banyak sekali ya kan. Tapi kenapa kok tetap gigih dengan harus kaos Mambu gitu? Dan orang-orang sudah terminded di otaknya, dan teman-teman tahu pasti sobat-sobat milenial tahu bahwa yang terkenal kaos itu adalah kota Bandung. Ya. Ladangnya kaos. Jadi kenapa sebagai orang Surabaya, Mas Irawan memutuskan untuk usahanya itu, saya ambil kaos. Ya, ini kalau suguhan ya, kalau suguhan. Kebetulan belum ada. Belum ada. Kita lanjutkan yang tadi. Iya. Jadi saya mau pertanyaan nih. Kenapa memilih kaos? Oke. Itu loh Mas. Pertama, saya ini KP Wong ya. Saya cinta Surabaya sebetulnya. Dari konsepnya itu saya ini seneng sama Surabaya.
gimana sih caranya? Yang pertama kali kita pikirkan waktu itu ya bisnis kaos, itu alasan pertama. Alasan kedua karena sandang. Betul. Jadi Sandang pangan papan ya. nah itu kebutuhan pokok sebenarnya. Ya. Kalau sandang misalnya baju batik atau hem atau yang lain celana misalnya, itu kadang orang belinya sekali. Aku duwe batik. Atau kondisi-kondisi tertentu Kan misalnya. kadang dia makanya cuma ada Acara kantor, resmi. acara resmi seperti itu. Artinya kaos ini global, bebas, siapapun bisa pakai. Iya. Nah, itu pemikiran saya. Jadi meskipun dia sudah beli satu, mungkin nanti beli selanjutnya bisa koleksi, bisa terus beli. Kalau baju lainnya belum tentu, ya belum tentu sih. Ya ada seperti itu, man. Saya mikirnya yang simpel aja. Dengan kaos itu kebutuhan sandang. Siap. Ya termasuk kebutuhan juga sih. Gitu sih. Oke. Jadi jangan pernah takut memilih yang di pasaran, mungkin sobat-sobat UMKM atau sobat milenial yang melihat video ini tuh. Jadi banyak yang berpikir bisa mau terjun ke bidang usaha. Oh saya milih kayak Mas Irawan, oh kaos, oh udah banyak yang jual kaos, oh, akhirnya takut mundur. Tapi Mas Irawan ini sangat bisa menjadi inspirasi buat kita semua di sini bahwa dia, tetap walaupun banyak orang yang bikin kaos, dia tetap mau bikin kaos dengan caranya yang berbeda. Itu tadi dengan tadi yang Harus memang mambu Surabaya harus yang beda. suka sih, harus benar-benar suka. Kalau ya untuk usaha ya, yang pertama kalau bisa suka, hobi. Oke, berarti Hobi jadi bisnis ya? Jadi bisnis. Karena basic saya kan desain. Saya suka desain. Meskipun kuliah saya bukan desain ya, saya di industri. Tapi saya senang desain. Mulai kecil suka gambar, sampai saya kerja itu pun saya belajar aplikasi desain. Siapapun, saya mau belajar desain waktu itu. Sampai saya belajar lagi, sekolah lagi, otodidak dari teman saya, dari istri saya. Itu saya belajar desain semua sendiri. Karena saya suka, gimana caranya saya bisa gambar itu. Meskipun saya nggak persis seperti itu, minimal ini ciri khas saya. Desain saya seperti ini. Bahkan sampai sekarang saya masih belajar gambar. Saya coba, kadang di Instagram ada gambar manual saya. Ya. Saya coba, nanti suatu saat Bisa jadi produksi ya, produksi ya. produksi itu. Mungkin ada khusus untuk desain manual saya. Oke. Rencananya seperti itu. Seperti itu. Nah, oke. Saya dulu mengawali desain yang Senggilani ya, yang agak beda ini. Saya coba dulu. Sebelum saya pasarkan, saya coba dulu. Saya pakai jalan-jalan. Saya berani enggak pakai ini gitu. Waktu itu ya. Berarti ngelihat dari reaksi orang yang baca kaos kita ya berarti ya. Ya roto sini apa. Tapi malu-malu ya. Dilakoni. Di sini malu-malu ya. Terus Saya justru bantu ini sedikit terjemah di sini malu-malu. banyak yang lihat, banyak yang respon gitu loh. Oke. Oh, beli di mana ya? Oh, di saya. Gitu. Oke. Akhirnya saya dari ketuk tular, dari teman ke teman, akhirnya nyebar semua. Jadi gini nih, yang kedua, yang awal-awal desain saya itu saya keplesetan logo. Kenapa? Karena orang yang pertama kali dikenal itu logo Ya, terkenal. merek Terkenal. Itu yang gampang diingat. paling gampang diingat. Nah, itu membuktikan ya. Ya. Orang Indonesia brand minded. Apakah kamu juga? Oke, mau dilanjut tak? Nah itu, jadi sebetulnya bisnis kaos ini di Surabaya, yang khas Surabaya itu banyak waktu itu ya. Ada CNC itu ya. A, B, C, D banyak. Bahkan itu sebelum saya bikin ini, saya survei juga. Saya masuk satu-satu dari toko ke toko. Saya lihat, saya pegang. Oh ini gini, ciri khasnya ini. Saya masuk toko lainnya, yang khas Surabaya juga gitu. Oh ini seperti ini. Ada yang belum. Pokoknya saya catat dulu semua. Oke, kelebihan dan kekurangannya. Setelah itu apa yang belum ya? Oh ternyata karena saya suka dengerin Kartoloan. Oh, Kartoloan. Wah, ini Iya. garis keras ini. Ini garis Ini kok itu budaya. Dia mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Ada yang nggak ngerti, ya. Kartolo adalah istilahnya seniman Surabaya dan itu angkatan babe gue. Iya. Kalau sobat-sobat milenial, mungkin sobat-sobat milenial yang nonton filmnya ini apa yang
Oh, yang itu. Film yang di Malang ini. Band. Oh, ya wis Ben. Yo Yes Band. Nah, itu ada Kartolo di ya. situ. Cak Sapari. Iya. Monggo lanjut. Karena saya sering dengaran itu biasanya sebelum acara guyonannya dimulai ada namanya parian. Apa itu varian? Parian kalau bahasa Indonesia itu pantun. Oh, pantun. Tapi pantun khas Surabaya. Iya, Jadi bahasanya Surabaya. Jadi itu ada pakemnya juga. AB sama kayak pantun gitu. Ya, berrima ya. Berrima ya seperti itu. Itu saya mencatat, oh ternyata tidak ada ini. Dari sekian produk kaos Surabaya. Kompetitor gitu, tidak ada yang main parian gitu, tidak ada yang mengangkat budaya Surabaya, budaya Jawa Timur sih sebenarnya. Kan aslinya dari Jombang kalau Ludruk itu dari Jombang. Ini tidak ada ini. Saya masukkan. Cuman gimana saya bisa parian? Saya tidak ngerti parian, saya tidak bisa parian. Apalagi saya. Nah, akhirnya saya nyoba masuk ke, saya cari di Facebook waktu itu. Ada komunitas parian Edan Surabaya. Itu saya masuk. Dari situ saya lihat tiap hari itu ada postingan parian. Oh, saya lihat, saya pelajari. Oh, seperti ini parian. Suatu saat saya nyoba, mari nggak bener sih. Pakem saya nggak benar. Saru lah. Bahkan pertama kali bikin kaos alumni waktu itu, alumni SMP saya kasih parian belakangnya. Itu banyak yang ini protes. Oh. Nggak cocok ini, belakangnya nggak cocok ini, nggak sama ini. Tapi itu tidak menyulitkan saya, udah masalah. Berarti perbaikan ini. Wong itu pariannya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oh, waduh, keren itu. Proto nggak cocok sih, tapi terjang gitu. Dari situ saya belajar terus sampai suatu saat saya ketemu sama pendiri Parian Edan Surabaya, salah satu pendiri. Diajak nongkrong. Dari situ kita ngobrol-ngobrol, dia ngasih ilmu. Oh, gini caranya belajar ya. Parian gini Mas, gini. Oh ya, saya nggak mudah aslinya. Tapi tak pelajari terus. Tiap hari aku bikin parian. Lama-lama terbiasa. Sama ke orang. Kalau sering baca buku, ya sering belajar, jadi paham ya. Bahasa-bahasa itu mesti keluar sendiri, seperti itu sih. Oke. Kalau saya ada pertanyaan yang di luar konteks produk ya, intinya mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman sobat UMKM atau sobat milenial yang melihat video kita, konten channel kita ya, Warung Inspirasi, yaitu tadi Mas Irawan ngomong. Sempat kerja diajak untuk berusaha kaos. Yang saya tanyakan, ketika sudah terjun ke kaos, masih kerja, apa memutuskan untuk resign? Waktu itu yang kebetulan membutuhkan pekerjaan teman saya masih bekerja. Tapi saya sebetulnya tidak mau desain lagi, karena sudah titik jenuh kan sudah bertahun-tahun saya desain. Saya bilang ke teman saya mau bikin kaos ini, tapi saya tidak mau desain. Kita hire orang untuk mendesainkan khusus. Oh ya, ada adikku teman. Ternyata ditunggu-tunggu nggak ada. Kalau nggak ada terus nggak jalan-jalan. Saya memutuskan, udah lah, nggak apa-apa. Saya gambar dulu. Saya desain dulu aja. Saya desain 1, 2, saya produksi. Dari situ lama-lama adiknya teman saya nggak ada. Nggak ada cenderungannya, nggak ada kelanjutannya. Nggak ada kelanjutannya, ya udah. Terus sampai akhirnya saya terus yang desain. Nah, waktu itu saya masih bekerja ya. Jalan 4 desainan. Itu saya sudah pasarkan ke teman-teman, dari tular, dari mulut ke mulut. Sudah jalan. Teman saya yang ini terima kerja di Jakarta. Waduh, ini saya sendiri. Akhirnya karena sudah terlanjur tersebar, ya udah saya fokus kerjakan ini meskipun saya bekerja. Jadi dari dulu saya online, saya bekerja, saya sempatkan online ke marketplace, seperti itu. Habis desain saya produksi, saya sebar ke marketplace, terus seperti itu. Nah, sekarang posisinya sudah desain kerja atau sudah full time? Sudah full untuk. Nah, banyak teman-teman yang mungkin bisa menjadi inspirasi, dan banyak teman-teman di luaran ketika dia bekerja ikut orang dan usaha itu kadang-kadang kendalanya usahanya sudah jalan nih. Nah, udah usaha jalan, tapi untuk memutuskan resign ini
berat. Ya, berat. Karena ini mungkin gimana bisa sharing dari Mas Irawan untuk sobat-sobat inspirasi bisa buat mereka yang melihat YouTube kita Warung Inspirasi kok berani. Nah, itulah katanya saya mau ngomong itu, berani memutuskan resign dan fokus hanya untuk di usaha Mang. Sebenarnya nggak berani ya. Berani. Oh, tapi kenapa Mas? Ya? Gitu ya. Oh, tapi kenapa berani? Nah, jadi mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman yang melihat kita. Iya. Karena ini teman-teman kalau mau usaha, kalau bisa itu suka, seneng sama yang ditekuni ini. Kebetulan saya kan desain, saya suka. Meskipun saya sebenarnya bukan spesialis desain kaos ya, tapi karena ya wis iki usahane, saya tekuni, saya fokus, saya suka. Ketika bekerja lama-lama saya mikir, ini sampai kapan saya bekerja gini? Oh, karir saya sudah mentok, usia saya sudah agak muda lagi, ya masih remaja lah. Masih remaja kita bertiga ya, sobat. 17, 15. Kalau nggak diputuskan sekarang, kapan lagi gitu loh. Oke. Waktu itu saya beranikan diri, udah ini saya harus fokus karena memang kalau nggak fokus, kalau sambil bekerja penghasilannya segini terus, ya segitu-gitu terus. Ya memang oke sih, sambilan ya. Saya dapat uang tambahan. Tapi ketika saya harus berani, sampai kapan saya bekerja sampai tua gini? Nggak mungkin. Saya bukan pegawai negeri ya. Udah saya keluar, nekat ini. Tapi saya keluar itu belum izin istri saya. Oh gitu. Selama 2 minggu saya nggak bilang sama istri saya. Waduh, ini apa caranya? Tapi saya yakin ini bisa. Terus akhirnya kan nggak bisa nolak lagi, kalau saya sudah keluar setelah sana. Saya ngomong sama istri. Caranya seperti itu biasanya. Kalau sama keluarga itu saya seperti itu, ya. Oh, sobat-sobat tahu. Jangan ditiru. Yang ditiru tuh semangatnya. Iya. Semangatnya ya. Oke. Keputusannya, keberanian memutuskan untuk keluar dari pekerjaan itu sangatlah. Usaha ini sebagai sampingan, selamanya akan seperti itu. Kita nggak fokus. Jadi pagi sampai sore kita bekerja, malamnya baru jalankan bisnis sampingan. Selamanya seperti itu, nggak akan berubah. Kalau mau berubah harus terjun langsung, itu harus. Kalau mau basah jangan kecek-kecek, jekuro pisan, teles pisan. Dari situ nanti tahu, oh ternyata saya salah di sini. Itu sebagai pelajaran, jangan diulang lagi. Oh harus seperti ini lagi, kejekur lagi, basah lagi, bangun lagi. Jatuh bangun itu sebenarnya sudah sering saya. Tapi karena ini hobi, saya suka dengan usaha ini, saya terus semangat. Meskipun pandemi telosor-telosor, tak apa-apa. Happy saya. Masih ada karena hobi jadi penasaran ya? Iya terus saya ini kekurangan apa? Saya terus ini inovasi ini. Terus. Enak mana? Ketika bekerja ikut orang, ya, sama bekerja untuk diri sendiri. Untuk istilahnya membuka usaha untuk bekerja untuk diri sendiri. Nah gini, kalau kita bekerja ikut orang, kebetulan waktu itu saya desain ya, jadi semua hasil akhir itu tergantung customer. Jadi ketika saya mendesain ini customer bilang oh nggak bisa ini, kurang ini, terus gitu sampai ketemu titik temunya, cocok baru produksi seperti itu. Itu terus, bahkan saya juga selain kerja itu saya juga menerima jasa mendesainkan dari luar. Itu saya desain, revisinya nggak karu-karuan. Oh revisi sudah bikin ini B, C, D terus. Lama-lama pusing saya. Ini saya berusaha maksimal, hasilnya bukan untuk saya pribadi. Dan saya merasa lama-lama tertekan ini. Ini sama kayak kerja biasanya, nggak ada bedanya. Orang kreatif sama orang kerja kantoran sama. Persis sama, tekanannya sama, mungkin sawang sinawang ya, ini kewenak belum tentu, sama. Terus akhirnya saya memutuskan untuk usaha sendiri. Menurut saya bebas, apalagi saya berniaga, berdagang ya. Saya bikin
saya bikinnya benar-benar serius ini. Maksudnya, serius kopi. Ya. Iklan sebentar. Jadi saya serius. Setiap desain saya itu saya suka. Setiap saya desain itu saya suka. Harus saya suka dulu. Kalau saya suka baru saya produksi. Siap. Ketika di pasar tidak diterima, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena itu hasil maksimal saya. Saya persembahkan yang terbaik buat customer. Do the best ya. Nah, itu. Usaha sendiri itu menurut saya bebas, tapi bukan sebebas-bebasnya ya. Kalau pengen omset tinggi ya harus kerja keras. Sama seperti orang masuk kerja pagi sampai sore. Bahkan jangan senang-senang dulu. Pengusaha ini bisa pagi sampai hampir pagi. Sampai ketemu jam yang sama ya. Hampir pagi. Iya. Jadi berangkat jam 7, selesainya itu bisa subuh. Ya. Tidur sebentar, bangun lagi. Itu apa? Nyari inspirasi, nyari konten. Cara jual gimana? Itu saya alami. Tapi saya nggak merasa tertekan. Saya happy. Karena suka, karena didasari hobi. Ya. Jadi jangan salah ya. Bekerja kantoran dan usaha sebetulnya sama kerjanya. Malah lebih capek yang berusaha sendiri ya. Tapi happy. Karena hasilnya pun juga kita sendiri yang menikmati, bukan orang lain. Tapi jangan menyurutkan semangat sobat-sobat UMKM atau sobat milenial yang melihat video ini. Kalau ingin usaha terus beranikan diri untuk mengeksplor semua apa yang Anda punya untuk usaha. Buat teman-teman yang mungkin masih sedang bingung ingin memulai usaha dan kondisinya sedang bekerja ikut orang, nah ini tolong diingat-ingat ya. Untuk menjadi pengusaha tidak mudah. Harus sangune oke. Bekalnya banyak. Bekalnya apa? Kita harus mempersiapkan mental kita. Kita harus mempersiapkan kita punya ilmu apa yang kita kuasain. Kemudian kembali kita tarik lagi pada saat kita mengatakan, "Ya, saya ingin menjadi pengusaha." Oke. 1. Kerjakan dari apa yang teman-teman sukai dulu. Berangkat dari hobi bisa jadi bisnis. Kenapa berangkat dari hobi? Karena dari hobi kita jatuh bangun, kita pasti penasaran. Ini gimana caranya supaya bisa berhasil? Gimana caranya supaya bisa berdiri? Nah, kemudian pada saat kita sudah memulai mempersiapkan produknya, kita mulai siapkan yang namanya siapa sih musuh atau kompetitor kita. Kita harus survei mereka. Mereka ini bermainnya seperti apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu teman-teman harus catat. Oke? Dan yang terakhir adalah tekuni dan fokus pada apa yang teman-teman lakukan. Kenapa? Karena hanya dengan dua kata itu aja, yaitu tekuni dan fokus, maka teman-teman siap untuk istilahnya lebih tahan banting dalam menghadapi dunia usaha. Begitu. Mungkin kalau boleh saya tambahin. Kalau saya tambahin cuma hanya 2 hal ditambahin. Jadi seperti yang di Koko Andre tadi bilang, teman-teman ditambahin. Yang pertama yang menurut saya adalah harus dari hati. Ketika sudah menyukai, sudah itu hobi, harus dari hati. Jadi mengerjakan itu dari hati. Ketika dari hati, ada masalah atau hambatan apapun, itu tidak menjadi suatu batu sandungan yang sangat besar buat usaha. Untuk Anda, untuk usaha, untuk sobat-sobat yang di luar sana yang melihat kita. Jadi harus dari hati. Yang kedua, tetap harus bekerja keras. Tapi intinya bekerja keras seperti yang Mas Irawan bilang, ketika kita bekerja keras di tempat orang bekerja, ya, itu hasil yang sangat banyak adalah bukan buat kita hasilnya. Tapi bekerja keras ketika di usaha, bekerja kerasnya kita, keringat kita yang kita benar-benar kita keluarin, tenaga dan apapun itu, pikiran, tenaga yang kita keluarin itu memang untuk kita. Itu aja. Mungkin Cak Irawan tuh sebelum kita tutup acara ini, mungkin mau titip pesan apa ada ke teman-teman yang mungkin kata-kata inspirasi buat teman-teman di luar, mungkin untuk sobat-sobat kita, sobat teman-teman untuk menjadi inspirasi. Aku kok kepingin seperti Cak Irawan, itu gimana? Ya, sedikit aja, untuk kata-kata inspirasi. Bagi yang pengen berusaha, pengen punya usaha, yang pertama itu berani melangkah. Meskipun punya ide,
Spontan nih. punya kemauan, tapi kalau nggak berani melangkah percuma. Berani melangkah, meskipun kamu ngitung-ngitung ya, untung rugi, jangan takut melangkah. Tutup itu semua. Oh itu sebagai pegangan aja. Yang penting berani melangkah. Dari situ nanti banyak pengalaman, jatuh bangunnya. Dari situ kan kita bisa belajar. Ya cuman itu aja sih. Oke. Ketinggalan satu. Mohon maaf. Kalau mau beli kaos Mambu di mana? Oh ya, sobat-sobat. Ya. Monggo, Kalau silakan. beli kaos Mambu bisa di Instagram. Kalau lihat ya, Instagram. Nanti ada di bawah, Pak. Ya, Oh, di bawah. sebutin. Di sini ada di bawah. @kaosmambu. Nah. Oh, Terus oke. di marketplace juga gitu. Browsing Oh, aja. ada di marketplace. Kaos Mambu itu aja. Di marketplace Di marketplace hijau, marketplace merah, sama orange. Nggak usah Terus, sebut merek tapi ada lah, aja. ada. Ada Oke, semua. siap. Oke. Tapi kalau mau paling enak, lihat Di Instagram. Padahal ini tadi saya ngasih 3 pertanyaan. Tapi kok kelebihan ini? Iya, Loh. makanya kita tutup. Pertanyaan Saya sembunyi lagi nih. pertanyaan 1 chapter A. Chapter B. Kena dia. Aduh. Oke, terima kasih Terima kasih. untuk Cak Irawan Jangan telah lupa mampir ke teman-teman warung sobat-sobat kita. inspirator, inspirasi, sobat-sobat UMKM, subscribe channel kita, Komen jangan lupa tekan Dan- loncengnya. dan hidupkan loncengnya supaya update dengan video-video kita yang terbaru. Oke, Oke. terima kasih. Assalamualaikum dengan Cak Rizky. Dan Andreas. Sampai jumpa. Selamat berjuang.